moralitas itu berwujud lahirlah orang-orang yang beretika, bersopan santun, tata krama. Maka jalan yang paling tercepat untuk membersihkan batang tubuh ini yaitu dengan mengikat diri dengan syariat. Ingat betul Bapak Ibu, wajib kita mengikat diri dengan syariat supaya batang tubuh kita ini bersih. Maka itu seluruh ibadah tersebut dia secara zahirnya itu untuk membersihkan batang tubuh kita tersebut. Saya sering menyebutkan kepada Bapak Ibu, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, bahkan membuang membuang sampah di tengah jalan, gotong royong, semuanya itu pada zahirnya itu yaitu untuk membersihkan batang tubuh kita tersebut. Maka Allah itu maha gaib tapi juga maha zahir. Allah itu sudah tahu bahwa ketika kita diwujudkan menjadi insan, maka insan yang punya zahir batin tersebut memang sudah batang tubuh zahir kita ini sifatnya itu kotor. Coba saja misalnya Bapak Ibu tidur malam, paginya gigi ada tai giginya, mata betai mata, telinga betai telinga, rambut berketombe, badan berdaki. Sebut saja batang tubuh ini kotor. Maka untuk membersihkan batang tubuh ini Allah turunkan syariat. Maka itu syariat itu adalah jalan atau cara yang paling cepat untuk membersihkan batang tubuh kita ini. Puasa untuk bersihkan perut, sedekah, zakat, infak untuk membersihkan darah, haji untuk membersihkan tulang dan lain sebagainya. Setelah itu juga sholat itu sama juga untuk membersihkan otak dan lain sebagainya, yang pada akhirnya nanti mengantarkan kita itu menjadi manusia yang mampu berpikir jernih. Sehingga ketika manusia itu mampu berpikir jernih, maka dia akan menjadi manusia solusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang selama ini kita pelajari di majelis kita ini, bersih batang tubuh saja tidak cukup. Nah, ingat ini Bapak Ibu, kenapa bersih batang tubuh saja tidak cukup? Karena surga itu hanya mau menerima orang yang bersih batang tubuhnya dan suci ruhaninya. Kalau salah satu kotor, surga tak terima. Surga tak terima, Pak. Sementara semua orang di kolong dunia ini, semuanya itu menginginkan masuk surga. Tapi kata surga, aku baru mau menerima engkau kalau engkau itu bersih zahirmu, suci batinmu. Bersih zahir itu yaitu kita ikat diri kita ini dengan zahir. Maka itu kalau sudah terdengar di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Garib, maka siap-siaplah kita untuk sholat. Kalau misalnya jauh, misalnya dari kantor ke masjid, dalam masjid ajak kawan-kawan untuk sholat jamaah. Tak ada kawan-kawan sholat di awal waktu paling tidak. Nah, maka sholat kita tiba masanya untuk bayar zakat, keluarkan zakatnya. Setiap bulan dapat gaji, jangan lupa keluarkan untuk tetangga. Mungkin ada yang membutuhkan, tetangga kita ada anak yatim yang mungkin makannya cuma sehari sekali, atau ada janda yang punya anak 10 ditinggal suaminya meninggal misalnya, perlu kita bantu. Maka ketika kita mengikat diri dengan syariat itu, dia akan membersihkan batang tubuh kita tersebut. Lalu nanti efeknya juga nanti akan berefek pada pensucian jiwa atau mensucikan rohani tersebut. Maka ketika batang tubuh ini bersih tidak cukup, maka mesti wajib ruh itu suci. Dan ruh itu suci, maka jalan yang paling tercepat itu ikat diri dengan hakikat, ilmu hakikat.
syariat mewariskan